Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 untuk mata kuliah pembelajaran vokasi pendidikan. Tugas kami membahas eh, judul kelompok kami, pengertian teori-teori belajar dan penerapannya dalam pembelajaran oleh kelompok 1 atas nama Andi Muhammad Sapar, NIM 21002910101010, Prodi Pendidikan Vokasi dan Keteknikan Pasca Sarjana Universitas Negeri Makassar. Sini kita akan bahas terkait dengan teori belajar. Di dalam sebuah teori belajar itu pertama kita diartikan sebuah proses perubahan tingkah laku individu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan, di mana pembelajaran itu diartikan sebagai upaya yang dilakukan dengan sengaja oleh pendidik yang dapat menyebabkan peserta didik itu melakukan kegiatan belajar. Di sini kita melihat dari bahagian yang sebuah bahwasanya teori belajar itu membantu guru dalam membelajarkan siswa, kemudian guru akan memahami proses terjadinya belajar pada manusia. Nah, hasil akhir dari kedua tersebut akan mengetahui bahwa apa yang harus dilakukan sehingga siswa itu bisa belajar secara optimal. Nah, di dalam teori belajar ini, prinsip belajar yang kita angkat sini adalah bagaimana seorang guru bisa melaksanakan tugasnya dengan baik apabila ia menerapkan cara belajar yang sesuai dengan prinsip-prinsip dalam belajar tersebut. Di sini di dalam teori belajar ada 5 yang saya akan kemukakan. Yang pertama terkait teori behaviors, kemudian yang kedua adalah teori kognitivisme, yang ketiga adalah teori konstruktivisme, yang keempat teori humanisme, dan yang terakhir adalah teori cybernetik. Pertama, untuk teori behaviors secara etimologi terdiri dari dua kata, yaitu behave yang berarti perilaku dan isme yang berarti aliran. Dengan demikian, behaviors merupakan salah satu aliran yang mendiskusikan bahwa belajar merupakan aktivitas yang dapat mengubah perilaku individu dan perilaku tersebut dapat dipelajari secara ilmiah sebagai respon terhadap stimulus yang diberikan. Ini untuk teori belajar dalam behaviors ini, yang pertama langkah-langkah yang dilakukan adalah bahwa behavior berkonsentrasi pada studi tentang tingkah laku yang dapat diamati dan diukur. Kemudian yang kedua, teori belajar behavior ini menjelaskan bahwa pikiran merupakan kotak hitam yang tidak dapat diamati, sehingga teori ini mengabaikan proses berpikir yang terjadi dalam sebuah pikiran. Nah, behavior tadi mengusus bahwasanya dari kata behavior, tingkah laku. Di sini mengusus bahwa teori behavior ini adalah sebuah teori tentang perubahan tingkah laku sebagai hasil dari pengalaman. Kelebihan daripada teori ini yang pertama adalah membantu siswa mencapai tujuan belajar. Kemudian yang kedua adalah membangun konsentrasi individu. Kemudian yang ketiga adalah materi yang dirancang secara khusus. Keempat, sesuai dengan materi pembelajaran. Kelima adalah sesuai dengan pemahaman belajar pada anak. Apa sih kekurangannya dengan teori behavior ini? Yang pertama adalah dia hanya berpusat pada guru dan dia menghus pada konsep hafalan daripada latihan. Kemudian yang ketiga, kaku dan memusahkan. Kemudian yang keempat adalah siswa menjadi pasif dan tidak aktif. Nah, inilah yang kemudian kelebihan dan kekurangan pada teori behaviorisme. Kemudian yang kedua, teori kognitivisme adalah sebuah teori kognitif. Dia berpandangan bahwasanya belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ikatan pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek tujuan lainnya. Belajar sini menurut kognitivisme adalah aktivitas yang melibatkan proses berpikir yang sangat kompleks. Bagaimana penerapan teori kognitif? Teori kognitif ini beda dengan behavior tadi. Nah, teori kognitif ini itu adalah belajar tidak harus berpusat pada guru, tetapi siswa itu harus lebih aktif. Bahan dan metode pembelajaran itu harus menjadi sebuah perhatian utama. Kemudian yang berikutnya adalah guru itu harus memperhatikan tahap perkembangan kognitif. Kemudian ini belajar harus berpusat pada peserta didik. Kemudian
Teori konstruktisme itu adalah teori pembelajaran yang lebih menekankan pada proses dan kebebasan dalam menggali pengetahuan serta upaya dalam mengkonstruksi sebuah pengalaman. Bagaimana prinsipnya ini? Pertama, pengetahuan ini itu dibangun oleh siswa itu sendiri. Pengetahuan ini tidak dapat dipindahkan dari guru ke murid kecuali hanya dari kaki murid sendiri untuk menalar. Kemudian murid akan mengkonstruksi secara terus-menerus sehingga selalu terjadi perubahan konsep ilmiah. Kemudian prinsipnya adalah guru sekadar membantu menyediakan saran dan situasi agar proses konstruksi tersebut berjalan lancar. Kemudian prinsipnya adalah mencari dan menilai pendapat mahasiswa tersendiri sehingga konstruksi ini bagaimana mengkonstruksikan sebuah teori belajar sehingga siswa tersebut lebih tertarik. Apa unsur yang bisa kita perhatikan dalam konstruksi itu adalah yang pertama, memperhatikan dan memanfaatkan pengetahuan awal siswa. Kemudian kedua, pengalaman belajar yang otentik dan bermakna. Kemudian adanya lingkungan sosial yang kondusif, adanya dorongan agar siswa itu lebih mandiri, kemudian adanya usaha untuk mengenalkan siswa terkait dengan dunia ilmiah. Kemudian teori yang berikutnya adalah teori humanisme. Teori humanisme adalah pada dasarnya teori ini menekankan pada upaya belajar secara memanusiakan manusia. Dia ini terpusat pada pribadi seseorang. Di mana prinsip humanisme itu adalah pertama adalah manusia itu memiliki kemampuan belajar alami, artinya dia menghitung bagaimana konsep alam dan kemampuan dia bisa melihat potensi-potensi yang ada. Kemudian kedua, pembelajaran menjadi hal yang sangat signifikan ketika materi atau konten pembelajaran tersebut dianggap memberi relevansi terkait dengan individu belajar. Belajar sini, definisi dari humanisme adalah menyangkut sebuah aktivitas perubahan yang dalam proses seseorang. Nah, apa kelebihan daripada teori humanisme? Pertama adalah memunculkan kreativitas mahasiswa, tenang pendiri justru memiliki tugas yang lebih ringan. Dia tidak terpaku untuk menyelesaikan materi tapi lebih fokus pada pengembangan setiap individu yang belajar. Kemudian cenderung menekankan hubungan sosial antara peserta didik. Kelebihan berikutnya adalah dia cocok untuk pendidikan yang bersifat membentuk karakter. Kemudian berikutnya adalah memunculkan perasaan senang, tidak ada paksaan. Melatih peserta didik sebagai pribadi yang bebas dan tidak terikat dengan pendapat orang lain. Apa kekurangan pada teori humanisme ini adalah pertama, memungkinkan peserta didik itu sulit memahami potensi dirinya. Kemudian kedua, peserta didik itu tidak berminat untuk mengikuti proses belajar sehingga akan merasa tertinggal dengan peserta didik yang lain. Kemudian ketiga, siswa bisa menyalahgunakan kebebasan yang diberikan dan siswa tersebut akan tidak bertanggung jawab terkait dengan tugas yang diberikan. Kemudian teori terakhir adalah cybernetik. Cybernetik ini adalah sebuah teori terhadap pengumpulan informasi, di mana proses belajar ini penting dalam teori cybernetik. Lebih penting ada sistem informasi yang diberikan pada siswa. Kelebihannya adalah dia lebih berorientasi pada proses yang lebih menonjol. Kemudian kedua adalah kapabilitas belajar disajikan lebih lengkap. Kemudian ketiga adalah adanya keteraraan seluruh kegiatan baik kepada tujuan diinginkan, memungkinkan belajar sesuai dengan irama masing-masing. Kemudian kelebihannya adalah adanya transfer belajar pada lingkungan kehidupan semuanya. Apa kekurangannya daripada cybernetik ini? Dia lebih menekankan pada sistem informasi yang dipelajari dan kurang memperhatikan sebuah proses belajar. Nah, inilah 5 teori yang kemudian jadikan patokan bagaimana menghasilkan sebuah proses pembelajaran itu supaya lebih menarik dan ini tergantung pola-pola karena ini adalah berasumsi pada teori belajar tersebut. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.